Aswaja pertama, MAFIHI Mahlusunnah wal Jamaah, oleh Nur Muhi, NIM 240701136. Latihan soal bab kedua. 1. Jelaskan mengapa aliran Asy'ari dan Maturidiyah disebut aliran yang paling layak mendapat predikat firqah Najiyah atau aliran yang selamat. Kedua, jelaskan perbedaan sifat salbiyah dan ma'ani. Ketiga, mengapa 20 sifat wajib bagi Allah disebut sifat induk dan mengapa para ulama merumuskannya ke dalam 20 sifat tidak lebih dari itu. Keempat, jelaskan perbedaan sifat ma'ani dan maknawiyah dan mengapa keduanya ditetapkan, bukan salah satu saja. Soal pertama, jelaskan mengapa aliran Asy'ari dan Maturidiyah disebut aliran yang paling layak mendapat predikat firqah Najiyah atau aliran yang selamat. Aliran Asy'ari dan Maturidi dianggap sebagai aliran yang paling layak disebut firqah Najiyah, aliran yang selamat, karena mereka dianggap sebagai representasi teologi Sunni yang paling umum dan luas, serta menekankan pentingnya keseimbangan antara akal dan wahyu dalam memahami ajaran Islam. Alasan mengapa Asy'ari dan Maturidi disebut firqah Najiyah. Pertama, keseimbangan antara akal dan wahyu. Asy'ari dan Maturidi berusaha untuk menyelaraskan antara pemikiran nasional dengan wahyu yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Mereka tidak sepenuhnya menolak peran akal, tetapi juga tidak mengabaikan otoritas wahyu, sehingga menghindari ekstremisme dari kedua sisi. 2. Sikap moderat dan toleransi. Asy'ari dan Maturidi dikenal dengan sikap moderat dan toleransi mereka terhadap perbedaan pendapat dalam Islam. Mereka tidak cenderung untuk mengkafirkan atau menghukumi orang lain yang memiliki perbedaan pandangan, asalkan perbedaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. 3. Pentingnya naskah dalil. Asy'ari dan Maturidi menekankan pentingnya dalil-dalil naskah Al-Quran dan hadis dalam menentukan kebenaran ajaran Islam. Mereka menggunakan akal untuk memahami dan menginterpretasikan wahyu, tetapi tidak memposisikan akal di atas wahyu. Kedua, jelaskan perbedaan sifat salbiyah dan ma'ani. Sifat salbiyah dan ma'ani adalah 2 dari 4 kelompok. Sifat wajib aniyah, sifat yang harus ada pada Allah. Sifat salbiyah adalah sifat yang meniadakan atau menolak sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Sedangkan sifat ma'ani adalah sifat yang menunjukkan keberadaan atau wujud Allah dan berhubungan dengan perbuatannya. Pertama, sifat salbiyah, sifat penolakan, menunjukkan penolakan terhadap segala hal yang tidak layak bagi Allah. Lawannya adalah sifat-sifat mustahil bagi Allah. Contoh, hidam, tidak berawal, baka kekal, muhalafatuhulil hawadits, berbeda dengan makhluk, qiyamuhu binafsihi, ada dengan sendirinya. 2. Sifat ma'ani, sifat yang menunjukkan keberadaan dan perbuatan Allah, menunjukkan bahwa Allah memang wujud ada, berhubungan dengan perbuatan atau tindakan Allah. Contoh, kudrat berkuasa, iradat berkehendak, ilmu mengetahui, hayat hidup, sama mendengar. Perbedaan utama. 1. Sifat salbiyah menolak sifat-sifat yang tidak layak.
Sedangkan sifat ma'ani menunjukkan sifat-sifat yang wajib ada pada Allah. 2. Sifat salbiyah bersifat menolak, sementara sifat ma'ani bersifat menetapkan atau menunjukkan keberadaan. Ketiga, sifat ma'ani menunjukkan perbuatan Allah, sementara sifat salbiyah fokus pada penolakan terhadap sifat-sifat yang tidak layak. Ketiga, mengapa 20 sifat wajib bagi Allah disebut induk dan mengapa para ulama merumuskannya ke dalam 20 sifat tidak lebih dari itu? Mengapa disebut induk? Pertama, dasar keberadaan Allah SWT. Sifat wajib adalah sifat yang harus dimiliki Allah SWT sebagai Tuhan. Sifat-sifat ini menjadi fondasi untuk mengidentifikasi keberadaan Allah dan membedakannya dari makhluknya. Kedua, syarat ketuhanan. Sifat-sifat wajib ini menjadi syarat mutlak bagi keberadaan Allah SWT sebagai Tuhan. Tanpa sifat-sifat ini, Allah tidak akan dapat disebut sebagai Tuhan. Mengapa dirumuskan menjadi 20 sifat? 1. Pemudahan pemahaman. Meskipun Allah SWT memiliki sifat-sifat yang tidak terbatas, pengelompokan ke dalam 20 sifat memudahkan umat Islam untuk memahami dan menghafal sifat-sifat kesempurnaan Allah SWT. 2. Penyederhanaan pengingatan. Rumusan 20 sifat membantu umat Islam untuk mengingat dan menginternalisasi sifat-sifat Allah. Sifat-sifat ini menjadi pegangan dan landasan untuk beriman kepada Allah SWT. 4. Jelaskan perbedaan sifat ma'ani dan manawiyah dan mengapa keduanya ditetapkan bukan salah satunya. Sifat ma'ani sifat makna dan sifat manawiyah sifat makna adalah dua kelompok sifat wajib bagi lazwat yang saling berkaitan. Sifat ma'ani adalah sifat-sifat dasar yang menegaskan keberadaan dan kesempurnaan Allah SWT. Sifat manawiyah adalah manifestasi atau bentuk nyata dari sifat ma'ani yang menjelaskan bagaimana sifat-sifat tersebut bekerja dan dirasakan. Keduanya diperlukan untuk memahami kesempurnaan Allah SWT secara utuh. Dan menetapkan keduanya adalah penting karena sifat ma'ani tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya manifestasi sifat manawiyah dan sebaliknya. Mengapa keduanya diperlukan? Memahami kesempurnaan Allah SWT. Sifat ma'ani menjelaskan bahwa Allah SWT adalah zat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Manawiyah menjelaskan bagaimana Allah SWT menunjukkan sifat-sifat tersebut dalam perbuatan dan kehendaknya. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada yang kurang pas di hati Anda, saya mohon maaf ya. Thank you.